Bab 781 transaksi. Setelah melakukan identifikasi, masih sama seperti peraturan lama, para tamu boleh memilih untuk melakukan lelang langsung di tempat atau tidak. Kedua wanita berpakaian seksi itu pun langsung pergi sambil tersenyum setelah selesai memberikan penjelasan. Tugas mereka sudah selesai. Untuk selanjutnya, benar-benar tidak akan ada ikut campur lagi dari asosiasi barang antik. Semuanya akan diserahkan kepada kolektor dan pecinta barang antik. Cepat, cepat. Kau mana? Kita ke sana untuk lihat-lihat. Mari lihat apakah ada barang bagus atau tidak. Kita harus mengambil kesempatan ini. Mari lihat apakah malam ini keberuntungan kita bagus. Vincent terlihat sangat bersemangat, dia berjalan sambil menggosok-gosok telapak tangannya. Tidak hanya Vincent, banyak orang yang pergi melihat barang-barang antik di sekeliling. Walaupun di sini ada orang yang tidak tertarik dengan barang antik, kalau mereka mendapatkan barang asli. Setelah melakukan identifikasi, mereka pasti akan mendapatkan banyak uang kalau dijual. Tidak ada orang yang akan mengabaikan kesempatan untuk mendapat uang. Bahkan beberapa orang berkedudukan luar biasa ini pun juga tidak akan sampai melewatkan kesempatan mendapatkan uang. Bahkan Elke juga mempercepat langkah kakinya untuk memilih barang antik yang menarik perhatiannya. Sekarang adalah waktunya untuk menguji penilaian dan keberuntungan masing-masing. Tuan Lano, saya juga memiliki sedikit pengetahuan tentang barang antik. Mari kita ke sana untuk melihat-lihat. Kalau kita bisa memenangkan beberapa tawaran, itu bisa sangat membantu masalah keuangan kita. Bisik Wiss sambil tersenyum. Valentino juga tersenyum. Kalau Wiss berkata begitu, itu berarti dia sangat yakin dengan penilaiannya. Mari kita ke sana. Valentino mengangguk, dia berjalan sambil meletakkan kedua lengannya di belakang. Barang antik. Barang seperti ini adalah kesukaan masyarakat kalangan atas. Rakyat biasa tidak mempunyai waktu untuk memedulikan barang-barang elegan seperti ini. Sedangkan di antara masyarakat kalangan atas, keluarga kota Vero mana yang bisa dibandingkan dengan keluarga Wijaya kota Kamer? Sekarang Valentino semakin merasa kalau dulu Tuan Besar Wijaya sangat bijaksana. Dulu saat Tuan Besar Wijaya masih hidup, dia menggunakan banyak sekali uang keluarga demi mendidik anak-anak keluarga Wijaya. Tuan Besar Wijaya merupakan orang yang selalu mementingkan individual. Dia juga percaya, mempunyai banyak bakat itu bagus. Selama ada orang dan anak-anak di keluarga yang berkemampuan, mereka bisa bertahan di keluarga Wijaya untuk waktu yang lama. Maka itu, Tuan Besar Wijaya menggunakan banyak uang dan koneksinya untuk mengundang para ahli dari berbagai bidang, meminta mereka mengajar anak-anak keluarga Wijaya. Permintaan Tuan Besar Wijaya juga sederhana. Dia tidak mengharapkan anak-anak keluarga Wijaya mahir dalam berbagai bidang, tapi setidaknya mereka ada pemahaman terhadap berbagai bidang tersebut. Sejak kecil mereka sudah dididik dengan lingkungan seperti ini. Orang bodoh pun dapat mempelajari beberapa hal. Hal yang dipelajari juga selalu berguna. Sedangkan dari kecil Valentino tidak suka berkompetisi dengan anak-anak keluarga Wijaya lainnya, jadi sebagian besar waktunya digunakan untuk belajar. Kemahiran Valentino dalam berbagai bidang tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Nixie Playboy itu. Mengidentifikasi barang antik merupakan salah satu dari berbagai bidang yang dikuasai Valentino. Satu-satunya bidang kelemahan Valentino dari kecil adalah bidang medis karena dia tidak menyukainya. Tuan Lanao, maksud mereka tadi nanti akan ada barang antik kelas atas. Sepertinya barang-barang itu baru bisa benar-benar menghasilkan uang. Ujar Wiss sambil mengikut Valentino dari belakang. Pasti. Benda yang mempunyai level berbeda tidak mungkin diletakkan di tempat yang sama. Valentino menganggukkan kepalanya. Kau Lanao, cepat bantu aku lihat. Bukankah kamu bilang akan membantuku mendapatkan 2 mobil Lamborghini? Teriak Vincent yang sedang berdiri di depan penutup kaca sambil melambai-lambai tangannya kepada Valentino. Teriakan Vincent berhasil menarik perhatian banyak orang. Semua orang saling bertatapan. Apakah Lana Wijaya ini juga seorang ahli dalam mengidentifikasi barang antik? Selain John yang berada di kejauhan dan beberapa tokoh besar, semua orang mulai mengelilingi Lana. Seorang dia mengerti barang antik. Erica melirik Valentino sekilas, kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Erica bukan mau meremehkan Valentino, tapi barang antik benar-benar bukan hal yang bisa dipahami oleh orang biasa. Para ahli dan juru dalam mengidentifikasi barang antik mana yang tidak berusia 60 tahun ke atas. Jangankan Valentino yang hanya seorang anak yatim piatu, bahkan anak-anak dari keluarga konglomerat saja tidak bisa menguasai bidang yang sangat susah ini dalam semalam. Valentino tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya melangkah maju. Kau Lanao, bantu aku melihat botol tembakau ini. Sepertinya ini barang bagus. Vincent menunjuk sebuah botol tembakau yang di depannya. Pemilik botol tembakau itu, yang juga merupakan kolektor kota Vero, segera melangkah maju lalu memperkenalkan. Tuan muda Vincent, Anda memiliki mata yang bagus. Botol tembakau ini merupakan produk dari dinasti Padro. Dulu saya sudah pernah meminta orang untuk mengidentifikasinya, benda ini benar-benar barang dari zaman dulu. Kalau Anda mengambilnya, Anda pasti tidak akan rugi. Semua orang melihat botol tembakau itu. Botol tembakau itu memang bagus. Sepertinya barang asli. Lihat bentuk dari botol tembakau itu, memang terlihat seperti barang dari karya dinasti Padro. Orang-orang di sekitar pun mulai berdiskusi tentang botol tembakau itu. Setelah mendengar itu, Vincent menjadi bersemangat. Dia langsung bertanya. Berapa harganya? Awalnya aku mau menjualnya seharga 5,2 miliar. Tapi, kalau Tuan Muda Vincent mau, aku akan menjualnya seharga 4 miliar saja. Jawab kolektor itu dengan sopan. Harga botol tembakau itu mencengangkan semua orang yang di sekitar.
Setelah itu, mereka juga menjadi menginginkannya. Barang antik tidak hanya mencakup nilai pasarnya. Ia lebih mencakupi nilai koleksi. Nilai koleksi tidak dapat diukur dengan uang. Apalagi bagi para kolektor dan pecinta barang antik sejati, demi satu barang antik kesukaan mereka, mereka bahkan rela untuk menghabiskan seluruh harta mereka. Walaupun botol tembakau ini hanya dari dinasti Pandro, yang merupakan barang antik dari era yang sudah sangat lama. Nilai koleksinya tidak akan bisa diukur. Vincent menjadi sangat tertarik. Di matanya, botol tembakau ini bukanlah lagi botol tembakau, tapi sebuah mobil Lamborghini yang berkilauan. Baiklah, ucap Vincent, kemudian dia langsung mengeluarkan kartunya. Pada saat ini, sebuah tangan muncul dan menghentikan Vincent. Valentino memalingkan tatapannya dari botol tembakau itu lalu berkata, "Mari kita melihat yang lain dulu." Vincent pun berhenti. Tatapan semua orang juga tertuju pada Valentino. Siapapun tahu kalau orang yang membeli botol tembakau ini pasti akan untung, tapi sekarang Valentino malah menghentikan Vincent dari membelinya. Apa maksudnya ini? Kalau itu benar-benar bisa menghasilkan uang, Valentino pasti tidak akan menghalangi rezeki Vincent. Sekarang dia malah menghentikan Vincent, itu pasti berarti kalau ada masalah dengan botol tembakau itu. Akan tetapi, di sini ada banyak sekali kolektor dan pecinta barang antik yang sudah melihat botol tembakau itu dengan teliti. Mereka tetap merasa kalau botol itu adalah barang asli. Pemilik botol tembakau itu menatap Valentino dengan wajah masam. "Ada apa, kawan?" tanya Vincent. Valentino tidak memberi penjelasan yang panjang, dia hanya menjawab dengan santai. "Botol tembakau ini tidak cocok untukmu, mari kita melihat yang lain." Valentino sudah cukup menghormati pemilik botol tembakau itu. "Wow, kamu bodoh, ya? Dilihat saja sudah tahu kalau barang ini asli. Membelinya dengan harga 4 miliar itu termasuk lumayan?" Sikap Valentino yang semena-mena membuat Erica merasa kesal. Bab 782 percayalah padaku. "Kamu boleh membelinya, tapi agak bodoh kalau kamu menghabiskan uangmu pada investasi buruk," ujar Valentino sambil menggosok-gosok hidungnya. "Kamu?" Erica tercengang, lalu dia mengentakkan kakinya. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Erica tahu seperti apa kepribadian Valentino. Dia benar-benar orang yang sangat keras kepala. Valentino diam sejenak, kemudian akhirnya melepaskan tangan Vincent dan berkata, "Aku hanya memberi saran, jadi terserah kamu saja." Vincent diam sejenak, lalu dia langsung menyimpan kembali kartunya. Dia berkata, "Kawan, aku percaya padamu. Mari kita melihat yang lain dulu." Setelah itu, Vincent pun berbalik lalu pergi. Banyak orang yang di sekitar menggelengkan kepala mereka. Vincent malah menyia-nyiakan kesempatan yang begitu bagus. Selain itu, Manau malah berani-beraninya memberikan saran kepada orang mengenai hal semacam ini. Sebenarnya orang luar tidak boleh terlalu banyak bicara mengenai hal seperti barang antik. Entah berapa banyak pertemanan yang lumayan baik menjadi rusak karena kesalahan di barang antik yang mengakibatkan kehilangan puluhan miliar. Jadi, menurut semua orang, tindakan Valentino ini benar-benar tidak pantas. Lalu, benar-benar sebuah lelucon karena Valentino 100% yakin kalau itu adalah barang palsu. Bahkan mereka yang sudah belajar barang antik selama 5-6 tahun pun tidak berani untuk menyatakan dengan yakin kalau sebuah barang antik asli atau palsu. Orang-orang langsung mengepung botol tembakau itu dan bersiap untuk membelinya. "Tunggu! Aku mau botol tembakau itu!" John tiba-tiba berteriak, lalu langsung menghampiri botol tersebut. Beberapa saat sudah berlalu, wajahnya yang tadi ditampar Valentino sudah membengkak. Melihat John ingin membeli botol tembakau itu, banyak orang segera melangkah mundur. "Hah? Vincent? Vincent, kenapa kamu malah beraninya mempercayai seorang pembalap mengerti tentang barang antik? Karena kamu tidak mau benda sebagus ini, maka aku akan membelinya." John terkekeh, kemudian dia langsung mengeluarkan kartu ATM-nya dan melakukan transaksi. "Aku tidak suka botol itu, apa ada masalah?" Wajah Vincent menjadi masam. Sekarang dia punya Erica yang mendukungnya, jadi dia benar-benar tidak takut kepada John. Baiklah. Nanti saat aku melelangnya, kamu jangan menyesal, ya?" John tertawa sinis. Kemudian, John membayar 4 miliar. Dia juga menandatangani kontrak di depan kesaksian staf asosiasi barang antik agar nanti ketika nilai sebenarnya diidentifikasi, tidak terjadi hal yang menyesalkan di antara penjual dan pembeli. Setelah menandatangani kontrak, botol tembakau itu sudah sepenuhnya milik John. Tidak peduli apakah nilai sebenarnya 400 juta ataupun 40 miliar, benda tersebut sudah tidak ada kaitannya lagi dengan si kolektor. Hal ini semacam perjudian. Akan tetapi, tetap ada banyak orang yang terobsesi dengan hal seperti ini. Erica tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam-diam mengingat nomor botol tembakau itu, yaitu nomor 6. Nanti setelah diperiksa oleh ahli asosiasi barang antik, mereka baru bisa tahu apakah botol tembakau itu asli atau palsu. Erica bertanya pada dirinya sendiri, dia juga merasa kalau Valentino asal bicara saja. Dari kualitas dan keterampilan botol tembakau ini, bisa dilihat kalau ia benar-benar mirip dengan barang asli. Meskipun Vincent tidak bersuara, dia menggosok-gosok hidungnya dan terlihat sedikit menyesal. Valentino mengulurkan tangannya lalu menepuk-nepuk bahu Vincent. Dia menunjuk 2 barang koleksi dan berkata, "Percayalah padaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Kamu boleh membeli batu Gyokin dan yang serta piring porselen yang ada di sana." "Oh,
Setelah mendengar itu, akhirnya Elke tidak bisa menahan tawanya lagi. Dia juga sudah yakin kalau Valentino sedang beromong kosong. Beberapa ahli bahkan perlu menyentuh langsung dan melihat barang antik dengan teliti baru bisa memastikan keasliannya. Akan tetapi, Valentino bisa menilai keaslian barang antik hanya dengan melihat dari jarak beberapa meter. Lelucon ini bukan lelucon biasa, tapi benar-benar sebuah lelucon yang sangat konyol. Setidaknya, Elke tidak percaya kalau Valentino begitu hebat. Vincent melihat kedua barang antik itu sekilas, kemudian dia berkata sambil menggaruk-garuk kepalanya. Kamu serius? Kualitas dari kedua benda itu terlihat biasa-biasa saja. Coba tanya harganya. Ucap Valentino sembari berjalan ke arah kedua barang antik itu. Harga batu Gyokin dan yang adalah 7 miliar, sedangkan harga piring porselen adalah 9,4 miliar. Bagaimanapun juga, semua orang yang ada di sini adalah pecinta barang antik, bukan orang-orang yang tidak mengerti tentang barang antik, jadi para kolektor ini tidak berani menawarkan harga yang terlalu tinggi. Hal yang paling penting adalah Valentino bisa melihat kalau sebenarnya para kolektor ini juga sedang berjudi karena mereka sendiri tidak yakin dengan keaslian barang koleksi mereka, makanya mereka mengeluarkannya untuk menjualnya. Kalau mereka yakin kalau barang mereka asli, untuk apa mereka menjualnya di sini? Kalau mereka langsung membiarkan asosiasi barang antik mengidentifikasi barang mereka, bukankah mereka akan mendapat harga yang berkali-kali lipat lebih besar? Maka itu, proses transaksi barang antik ini sebenarnya agak mirip dengan judi batu. Penjual batu saja tidak tahu apakah batu mereka memiliki giok bagus atau tidak. Kalau penjual itu tahu, maka penjual itu pun juga tidak akan tega untuk menjualnya. Kau mau, apa kita membeli dua benda ini? Tanya Vincent dengan bimbang. Belilah, harganya masih lumayan bagus. Valentino mengangguk. Elke langsung menghentikan Vincent. Kamu gila, ya? Kamu mau menghabiskan hampir 20 miliar untuk kedua barang ini? Nona Elke, Nona tidak boleh berbicara begitu. Kata pemilik kedua barang antik itu dengan wajah yang merah. Elke menatap sinis mereka, kemudian berkata dengan pelan. Sekilas saja sudah tahu kalau kedua barang ini adalah barang modern. Harga tertinggi mereka palingan 200 juta, tapi kamu mau membelinya dengan harga miliaran. Apa kamu bisa menjamin kalau kedua barang ini palsu? Tanya Valentino sambil melirik Elke. Elke tertegun, lalu dia bertanya balik. Jadi, apakah kamu bisa menjamin kalau kedua barang ini asli? Bisa. Jawab Valentino dengan tenang. Membual terus. Elke mendengus, lalu dia pergi dengan kesal. Brice tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap kedua benda ini dengan teliti dan dia sendiri pun merasa curiga. Dia juga tidak tahu kenapa Valentino begitu yakin kalau kedua barang ini asli. Ini? Vincent bimbang selama 3 detik, setelah itu dia berkata sambil menggertakkan giginya. Kalau mau jadi orang kaya, maka kita harus bertaruh. Aku akan membelinya. Lalu, Vincent pun mengeluarkan kartu atunnya. Terserah. Nanti kalau kamu tidak punya uang, jangan mencariku untuk pinjam uang, ya? Elke berdiri di samping sambil melipat kedua lengannya dan mendengus. Kak Elke, kali ini aku akan mempercayai Kak Wanao. Hanya 20 miliar, kok tidak masalah. Vincent menyemangati dirinya sendiri, kemudian langsung melakukan transaksi. Kamu ikut membuat rusuh dengan Wanao saja? Elke menggertakkan giginya, lalu dia mengentakkan kakinya sambil mendengus. Ketika orang-orang di sekitar melihat Vincent sedang melakukan transaksi, mereka mengepung Vincent dan lainnya lagi. Harga batu Gyokin dan yang adalah 7 miliar, sedangkan harga piring porselen adalah 9,4 miliar. Vincent langsung menggesek kartunya dan membayar 16,4 miliar tanpa memedulikan orang lain. Astaga! Vincent, hebat juga kamu. Hah? Kamu batal membeli botol tembakau asli tadi untuk membeli dua benda seharga 16 miliar lebih ini? Tawa sinis John menggema seluruh ruangan lagi. Bab 783, aku mau 100 miliar. John tidak berani langsung menyerang Valentino dan yang lainnya di wilayah asosiasi barang antik. Namun, asosiasi barang antik tidak akan ikut campur dalam mempermalukan Valentino dan yang lainnya di bidang barang antik. Kenapa? Aku menyukainya. Vincent memutar bola matanya ke arah John. Hah, baiklah, beli saja. Tapi nanti kamu jangan menangis saat penilaian. John mendengus dingin, lalu melangkah ke samping dan berhenti bicara. Vincent pun menandatangani kontrak dan langsung mengambil 2 buah koleksi itu. Namun, semakin dilihat, Vincent semakin merasa bahwa benda itu tidak spesial. Kedua benda ini terlalu biasa. Tidak ada yang istimewa baik dari segi model maupun teksturnya. Terutama Gyokin dan yang seukuran telapak tangan ini. Tekstur di permukaannya mirip seperti batu rongsokan di pinggir jalan. Valentino menyadari kebingungan Vincent dan sebenarnya ingin menjelaskan pada Vincent, tapi kemudian dia menggeleng dan mengurungkan niatnya. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan karena semuanya akan dijawab oleh waktu. Dalam proses selanjutnya, Valentino kembali membiarkan Vincent mengambil koleksi lainnya. Kualitas koleksi kali ini bagus, tapi penjual membuka harga sebesar 16 miliar sehingga membuat Vincent ragu. Namun, Valentino tetap menyarankan supaya Vincent membelinya. Vincent sebenarnya tahu bahwa dia sudah tidak punya harapan, tapi dia tetap membelinya. Selama proses seleksi ini, Weiss juga memenangkan beberapa barang lelang. Sedangkan John, dia sudah seperti orang gila saja. Selama Vincent dan Weiss menyukai sesuatu, dia akan menghampiri mereka dan ikut melihat-lihat.
Namun, setiap kali Valentino tidak mendukung Weiss dan Vincent untuk membelinya, John malah langsung membelinya. Sikapnya ini jelas menunjukkan sikap ingin menantang Valentino. Akan tetapi, semua itu bukan masalah. Hal terpenting adalah saat penilaian nanti, apakah mereka bisa mendapatkan barang berharga atau tidak. Erica yang melihat tindakan Vincent pun berhenti bicara, yang jelas dia juga tidak mampu membujuk Vincent. Dia tidak mengerti kenapa Vincent begitu mempercayai Valentino. Vincent, kukatakan sekali lagi, kamu boleh saja cari ribut dengan Wanau. Tapi kalau kamu menghabiskan uang sakumu hari ini, jangan coba pinjam lagi padaku. Ujar Erica lagi. Kakak? Ya, aku tidak beli lagi, kantongku sudah kering. Kata Vincent sambil menyeringai. Saat ini Weiss juga sedang menimbang dua benda di tangannya, lalu bertanya dengan pelan. Tuan Wanau, apa kedua benda ini benar-benar bisa membuat kita kaya? Selama para penilai tidak buta, maka mendapat uang 600 miliar sampai 1 triliun tidak akan menjadi masalah. Jawab Valentino sambil tersenyum percaya diri. Wanau, kamu sombong sekali. Erica memutar bola matanya dan merasa jijik dalam hati. Saat Valentino hendak menyahut lagi, matanya tiba-tiba bergerak. Dia melihat ke sebuah stan yang berjarak 5 meter darinya. Letak stan itu cukup terpencil, meja yang ada di sana bahkan tidak dilapisi kain lembut dan di atasnya hanya ada sebuah mangkuk porselen yang jelek. Di meja pajangan lain, semua barang koleksi dilapisi selai kain lembut karena takut kasarnya meja stan akan menggores barang koleksi. Jadi, meja pajangan stan ini terlihat sangat kumuh dibanding yang lain. Saat ini, para pecinta barang antik di ruangan itu sama sekali tidak tertarik dengan mangkuk porselen itu. Bahkan orang yang melewatinya hanya melirik saja dan langsung melewatkannya. Begitu Valentino melihat mangkuk itu, dia langsung menghampirinya. Vincent dan Weiss mengikuti Valentino. Erica kembali memutar bola matanya, tapi dia tidak punya pilihan selain ikut juga. Valentino menghampiri stand itu dan menatap mangkuk porselen itu dengan serius. Permukaan mangkuk itu berwarna putih dengan pola biru yang melingkar di mulut mangkuk. Sepintas terlihat seperti porselen biru putih, tapi Valentino sangat yakin mangkuk ini bukan jenis porselen biru putih. Halo, bolehkah aku memegang dan melihatnya? Tanya Valentino sambil menatap seorang pria tua di belakang stand. Pria tua itu terlihat berusia sekitar 60 tahun, dan seperti barang antiknya, penampilannya tidak selaras dengan lingkungan di sekitar. Kolektor barang antik lain semuanya berpakaian rapi dan bagus, sedangkan pria tua ini terlihat seperti penyapu jalanan. Ya, silakan. Pria itu langsung berdiri dengan antusias, membuat Valentino bingung. Setelah itu, Valentino mengambil mangkuk porselen itu dengan hati-hati dan memainkannya dengan tangannya. Saat disentuh, mangkuk itu tidak berbeda dengan porselen biasa, bahkan terhitung sangat biasa. Tidak terlihat jejak sejarah yang panjang, baik di bagian dalam ataupun luar mangkuk. Bahkan mangkuk ini lebih terlihat seperti produk zaman modern. Valentino mengernyitkan alis, menimbangnya, lalu mengulurkan jarinya dan dengan lembut menjentikan mulut mangkuk. Tering! Suaranya sangat renyah dan nyaring sehingga menarik perhatian cukup banyak orang. Namun, suara ini sangat biasa, semua benda porselen pada dasarnya bisa menghasilkan suara seperti ini. Kemudian, mata Valentino membelalak dan kembali menilai mangkuk itu. Setelah itu, Valentino menutupi bagian bawah mangkuk dengan tangan kirinya dan menyentil mangkuk dengan telunjuk kanannya. Kali ini, suaranya lebih kuat. Tering! Terdengar suara yang lebih nyaring. Sorot mata Valentino jadi semakin serius, porselen itu sudah dia tutup dengan telapak tangannya. Bagaimana mungkin masih bisa mengeluarkan suara yang begitu nyaring? Ada apa, Kak Wanau? Apa ini barang bagus? Tanya Vincent. Valentino menggeleng pelan, lalu menatap pria tua itu dan bertanya. Pak, maaf bolehkah aku tanya siapa nama keluarga Bapak? Nama keluargaku Rubin. Pria tua itu langsung menjawab, tapi ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Vincent dan Weiss, termasuk Erica, sama-sama melihat pria tua itu dengan tatapan aneh. Wanau bukan bertanya tentang barang antik, tapi malah menanyakan nama keluarga pria itu. Apa hubungannya? Valentino kembali bertanya. Pak Atan, dari mana Anda mendapatkan mangkuk porselen ini? Aku tahu. Tiba-tiba John muncul lagi. Sebelum Atan Rubin menjawab, John sudah melanjutkan terlebih dahulu. Kalau tebakanku benar, mangkuk porselen ini adalah barang pusaka keluarga Pak Atan, bukan? Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata John, kemudian orang-orang mulai mengerubungi mereka. Melihat itu, Valentino menoleh dan bertanya. Ada apa? Kalau mungkin kamu tidak tahu. Pak Atan dari keluarga Rubin ini sudah 2 tahun datang ke festival barang antik dan setiap tahunnya hanya membawa sebuah barang koleksi. Setiap barang koleksi yang dia bawa, akan dia bilang sebagai benda pusaka keluarga, tapi setiap dibeli orang lain, barang itu selalu teridentifikasi sebagai benda palsu. Kalau selama 3 tahun berturut-turut dia selalu mengeluarkan barang palsu, selamanya dia tidak diizinkan lagi masuk ke festival barang antik. Tahun ini adalah kesempatan terakhirnya. Tapi meski tahun ini dia datang, tidak akan ada yang akan mempercayainya lagi. Kali ini Vincent memelankan suaranya saat menjelaskan pada Valentino. Valentino mengangguk, tanda dia paham maksudnya. Paman, benda ini benda pusaka keluargamu, kenapa kamu malah menjualnya? Tanya Valentino sambil mengernyit. Pak Atan itu terdiam selama 2 detik, lalu menghela napas. Aku hanya ingin memperbaiki nama baik keluarga. Benda ini pasti asli.
Ini benda yang diwariskan turun-temurun di keluargaku. Hanya saja, para penilai itu tidak bisa menilai barang. Saat membicarakan hal ini, Athan jadi agak bersemangat sampai wajahnya memerah. Hah? Kami yang tidak bisa menilai? Itu hasil identifikasi dari para ahli asosiasi barang antik. Mana mungkin salah? Sudah, jangan banyak alasan. Tahun lalu aku membeli geok darinya tapi hasilnya juga palsu. Aku langsung membuangnya ke laut. Semua orang di sana tertawa terbahak-bahak. Athan jadi semakin malu dan dengan kesal berujar. Itu semua karena kalian tidak tahu barang bagus. Kalau barangku palsu, tidak mungkin diturunkan selama bertahun-tahun. Valentino menatap Athan dalam-dalam sambil bertanya. Paman, berapa harga yang kamu buka? Aku ingin menjualnya seharga 100 miliar. Entah karena dia sedang marah atau apa, yang jelas Athan ini langsung berkata dengan lantang. Bab 784 barang palsu. Begitu mendengar harga yang dia sebutkan, seluruh aula langsung sunyi senyap. Namun, kesunyian itu hanya berlangsung selama 5 detik dan langsung dipecahkan oleh tawa John, diikuti oleh pengunjung lainnya. Apa-apa Athan ini bodoh atau dia menganggap orang lain sebagai orang bodoh? Mangkuk porselen rongsokan seperti ini belum tentu asli atau palsu. Namun, bahkan meski barang antik ini asli dari dinasti Tre atau dinasti Wei sekalipun, pastinya sulit sekali bisa terjual seharga 100 miliar. Apakah Athan bercanda? Dia berani buka harga, tapi siapa yang mau membeli mangkuk rongsokannya ini? Aku akan menjualnya seharga 100 miliar. Kalau setuju, kamu bisa mengambilnya, tapi kalau tidak, pergi saja sana. Ujar Athan dengan kasar dan wajah memerah. Sebelum terdengar suara tawa dari yang lain lagi, Valentino langsung berkata, Baiklah, aku mau membelinya. Sah. Suara tawa semua orang sontak berhenti, mereka menatap Valentino dengan sorot tidak percaya. Semua orang tercengang menatap Valentino. Baik Vincent atau Wiss, Erika ataupun orang-orang di sekitarnya. Bahkan Athan juga menatap Valentino dengan sorot mata tidak percaya. Sebuah pemikiran pun muncul di batin semua orang. Valentino sepertinya adalah orang bodoh. Wah, ada orang gila yang membuka harga dan ada orang bodoh yang membelinya. Gila. John tersenyum dingin. Valentino melirik John sambil berujar dengan santai. Kalau makan jangan kekenyangan, bicaramu juga jangan keterlaluan. Kalau tidak nanti ucapanmu itu akan menampar wajahmu sendiri. Wanau, berhenti berlagak di depanku. Hari ini aku benar-benar akan bertarung denganmu. Berani sekali berlagak hanya dengan benda rongsokan seperti ini. Nanti kalau hasil penilaian sudah keluar dan harganya benar-benar 100 miliar, aku akan menampar diriku sendiri di depan umum. John menggebrak meja lalu berteriak sambil menunjuk-nunjuk Valentino. Ingat kata-katamu ini. Jawab Valentino, lalu menoleh pada Athan dan bertanya. Apa kita bisa melakukan transaksinya sekarang? Athan tertegun, lalu mengangguk sambil menjawab. Ah, ya, bisa. Tuan Wanau. Kak Wanau. Wiss dan Vincent memanggil Valentino secara bersamaan sambil menarik Valentino. Mereka sungguh tidak ingin Valentino bertindak gegabah. Kalau Valentino bertaruh 4-6 miliar, boleh saja. Namun, bukankah bodoh namanya membeli barang rongsokan seperti ini dengan harga 100 miliar? Hal ini sama saja seperti Valentino tetap melompat meski sudah tahu kalau di depannya ada jurang. Wanau, kamu benar-benar bodoh kalau membelinya, kata Erika sambil mendengus dingin. Namun, Valentino menutup telinga terhadap semua perkataan ini dan mengeluarkan kartu atunnya. Bodoh atau tidak, kalian perhatikan baik-baik. Dari uang 400 miliar yang diberikan Eric kepadanya, waktu itu Valentino hanya memberikan 300 miliar kepada Wiss. Valentino menyimpan 100 miliar sisanya dan kebetulan berguna saat ini. Ini, anak muda. Athan jadi panik. Tadi Athan hanya asal buka harga karena marah, dia tidak menyangka kalau Valentino benar-benar ingin membelinya. Tidak apa-apa paman, jual saja, kata Valentino sambil mengangguk ringan. Ah, sebenarnya tidak semahal itu. Kamu cukup membelinya dengan harga 20 miliar. Ujar Athan itu yang sontak membuat orang-orang di sekitar kehabisan kata-kata. Sepertinya Pak Athan merasa tidak enak karena menipu terlalu mahal, jadi dia menurunkan harganya. Apa ini salah Pak Athan? Ini semua adil, yang satu mau menjual dan yang satu bersedia beli. Artinya, ada orang yang rela jadi orang bodoh. Kita juga tidak bisa ikut campur. Orang-orang di sekitar mencibir dan menghina. Valentino terdiam sejenak, lalu berkata, kalau begitu kita ambil harga tengah, aku akan bayar 60 miliar. Semua orang kembali tercengang saat mendengar kata-kata Valentino. Pria bernama Wanau ini, apa uangnya begitu banyak sampai dia tidak punya tempat untuk menghamburkannya? Athan berinisiatif mengurangi harganya, tapi dia malah ingin membayar lebih? Apa ini pertarungan antar orang bodoh? Kamu itu orang kaya yang bodoh, ya? Eric tidak tahan lagi, dia langsung menjulurkan tangannya dan ingin menarik Valentino. Tidak, aku hanya ingin paman tahu kalau benda pusaka keluarganya sangat berharga. Setelah Valentino selesai bicara, dia langsung menggesek kartunya dan uang 60 miliar pun masuk ke rekening Athan. Karena Valentino berani menghabiskan begitu banyak uang untuk benda ini, pastinya dia cukup yakin. Kalau mangkuk porselen ini tepat seperti tebakannya, uang 60 miliar itu hanya seperti setetes air dalam ember. Eric sudah benar-benar kehilangan kepercayaannya pada Valentino, jadi dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Valentino selesai bertransaksi,
Dia menandatangani kontrak, lalu langsung membungkus mangkuk porselen dengan kain lembut dan memegangnya sendiri. Segera, acara pembuka festival barang antik ini akan segera berakhir. Saat kedua wanita cantik berpakaian kebaya melihat waktunya sudah hampir tiba, mereka pun menggiring semua orang ke lantai 3 kapal pesiar. Lantai ketiga kapal pesiar itu dibangun seperti sebuah arena. Dekorasinya otomatis terlihat sangat mewah, dan lantainya ditutup dengan karpet wol lembut yang sangat nyaman untuk diinjak. Dekorasi di lantai 3 ini selain dilengkapi elemen yang menggambarkan karakter kapal pesiar, juga sangat ramah pengguna sehingga memberikan kesan mewah dan tidak berlebihan. Ada sekitar 100 kursi empuk yang tersusun rapi menghadap panggung tinggi di depan. Selain itu, ada juga lampu gantung di atas yang menerangi seluruh bagian aula. Sebentar lagi akan ada ahli penilai asosiasi barang antik yang naik ke panggung. Mereka akan langsung menilai di tempat barang-barang lelang yang baru saja diperdagangkan oleh para peserta. Sial! Aku merasa seperti baru saja mengikuti ujian dan sekarang adalah waktu pengumuman hasilnya. Vincent menatap ke atas panggung dan hanya bisa menghela napas. Valentino tak bisa menahan tawanya. Kata-kata Vincent sangat tepat untuk menggambarkan situasi sekarang. Menang atau kalah, semua tergantung penilaian ini. Segera, semua orang mengambil tempat duduk, sedangkan para ahli penilai asosiasi barang antik juga perlahan naik ke panggung. Plok, plok, plok. Di tengah tepuk tangan meriah dari kerumunan, ada 3 orang tua yang usianya di atas 60 tahun. Mereka duduk di posisi yang sudah disiapkan di atas panggung. Mereka semua tampak luar biasa, terlihat berwibawa dan tenang. Banyak di antara hadirin yang menatap kagum pada ketiga orang tua itu. Ketiga orang ini termasuk master ahli di dunia barang antik. Seorang wanita cantik berpakaian kebaya maju secara perlahan ke depan panggung dengan mikrofon. Para tamu yang terhormat, selamat malam. Sekarang aku akan mengumumkan pada kalian proses penilaiannya. Pertama-tama, ahli penilai dari Asosiasi Barang Antik akan melakukan penilaian gratis untuk barang antik yang baru saja Anda sekalian perdagangkan. Pemilik koleksi bisa memilih untuk menjualnya kembali atau tidak, dia juga bisa memilih menjualnya dengan perlelangan. Setelah penilaian barang antik selesai, akan ada beberapa barang antik bermutu tinggi yang bisa Anda sekalian nilai di tempat. Sekarang kita akan langsung mulai ke acara pertama, yaitu identifikasi barang antik. Si cantik berpakaian kebaya itu tersenyum, lalu semua orang menyambutnya dengan tepuk tangan meriah. Bagi Anda sekalian yang punya barang untuk diidentifikasi, silakan mulai naik ke panggung. Ujar wanita cantik itu. Aku duluan. Aku. Begitu dipersilakan, beberapa orang buru-buru berdiri. Bagaimanapun juga, mereka sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli barang-barang ini. Tentu mereka ingin buru-buru mengetahui sebenarnya seberapa berharganya barang antik di tangan mereka. Aku duluan. Aku harus duluan. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat lantang. John langsung bergegas naik ke panggung sambil memegang sebuah kotak kecil. Semua orang di sana tahu seperti apa sifat John, jadi mereka mengalah dan duduk kembali dengan kesal. Dia pasti mau mempermalukan kita duluan, kata Vincent dengan raut jijik. Total barang koleksi yang dibeli John barusan adalah 8 buah. Vincent dan Weiss sebenarnya tertarik pada ke-8 benda itu, tapi mereka dihentikan oleh Valentino. John tentu saja langsung membeli semuanya. Niatnya melakukan hal ini tentu saja untuk mengidentifikasi keaslian barang-barangnya dan mempermalukan Valentino. Tidak apa-apa, kita lihat dulu saja. Valentino mengibaskan tangannya. John melirik Valentino dengan senyum dingin, lalu langsung meletakkan barang-barang itu ke atas meja. Asosiasi barang antik sangat terkenal dan penilaian mereka tentu saja bisa diandalkan. Benda pertama yang dikeluarkan John adalah botol tembakau yang harganya 4 miliar. Master sekalian, tolong bantu aku melihat berapa harga botol tembakau dari akhir dinasti Padrol ini. John menyerahkannya dengan kedua tangan. Seorang pria tua yang mengenakan kacamata baca mengulurkan tangan untuk mengambil benda itu, lalu dia membuka botolnya dan melirik ke dalam. Dia hanya melihat kurang dari 10 detik, lalu langsung menyerahkannya pada pria tua di sebelahnya. Penonton terdiam, semua mata menyaksikan gerak-gerik ketiga penilai itu dengan serius. Pria tua kedua menggosok botol tembakau, mengeluarkan kaca pembesar untuk melihatnya, lalu langsung meletakkan botol tembakau itu kembali ke meja. Melihat sikapnya, sepertinya dia tidak bermaksud memberikannya pada pria tua ketiga untuk menilainya. Bagaimana, Master? Apa harganya puluhan miliar? Tanya John penuh harap. Ini barang palsu. Paling harganya hanya jutaan saja. Jawab pria tua berkacamata itu dengan santai. Mereka sudah sering melihat barang palsu, jadi mereka sama sekali tidak peduli. Apa? John berseru dan langsung termangu. Para penonton lainnya juga merasa sangat terkejut. Botol tembakau yang terlihat cukup bagus itu ternyata palsu. Elke tiba-tiba menoleh dan menatap Valentino yang terlihat tenang. Bab 785 semuanya palsu. Bukan hanya Elke, tapi ratusan orang kota Vero. Termasuk Weiss dan Vincent, saat ini semuanya mengalihkan perhatian mereka pada Valentino. Di sisi lain, Valentino terlihat tenang seakan tidak terkejut dengan hasilnya. Lebih tepatnya, sepertinya dia sudah tahu hasil ini dari awal. Apa benar tadi Valentino benar-benar yakin 100% kalau botol tembakau ini palsu? Wah, saat memikirkannya, banyak orang yang tercekat. Banyak dari mereka yang salah menilai barang. Namun, Wenau, seorang pemuda yang kurang dikenal di dunia antik, ternyata bisa tahu keaslian barang hanya dalam sekilas. Orang yang paling tidak bisa terima akan hal ini tentu saja John.
John sengaja membeli barang-barang yang tidak diinginkan Valentino hanya untuk membuktikan keaslian barang dan mempermalukan Valentino. Namun, benda koleksi pertama yang dinilai dalam festival kali ini malah mempermalukan dirinya, mana mungkin John bisa terima. Kalau bukan karena Kak Lana menghentikanku, pasti aku yang akan kehilangan uang. Seru Vincent. John menelan ludahnya dan mengepalkan tinjunya. Kemudian, dia kembali melangkah maju untuk menghampiri para penilai dan berkata, Master-master sekalian, tolong dilihat sekali lagi. Kami semua di sini adalah pecinta barang antik. Menurut mereka semua, botol tembakau ini asli. Banyak penonton yang buru-buru mengangguk, menyatakan persetujuan mereka dengan kata-kata John. Namun, pria tua berkacamata mengangkat kepalanya perlahan dan melirik John. Dengan kekuatan asosiasi barang antik, dia tidak perlu menghiraukan John. Menurut kalian ini asli? Tanya pria tua itu, lalu mengulurkan tangannya dan menyingkirkan papan namanya di atas meja ke samping. Nama yang tertera di situ adalah Barto Salim. Nama ini sangat terkenal di dunia barang antik. Ya, Master Barto, menurutku ini barang asli, kata John dengan sangat yakin. Kalau begitu ikuti saja perasaanmu, untuk apa minta bantuan kami untuk mengidentifikasinya? Kata-kata Barto membuat John malu. Namun, pastinya John tidak berani berulah di depan Barto. Sebagai ketua penilai barang antik dari Asosiasi Barang Antik, Barto sangat terkenal dan sudah memenangkan banyak sertifikat kehormatan. Tidak berlebihan kalau kata-katanya dianggap mutlak. Barto sendiri adalah orang yang mendominasi. Orang lain hanya bisa menghormatinya. Ah, Master Barto, bukan itu maksudku. Aku hanya... Sebelum John selesai bicara, Barto sudah mengibaskan tangannya dan memotong perkataannya. Kemudian, Barto melirik penonton dan berkata, Karena sudah seperti ini, aku akan mengulangi aturan asosiasi barang antik. Karena kami diminta untuk mengidentifikasi, kalian para peserta tidak perlu banyak bicara. Bagi yang percaya pada asosiasi barang antik, boleh datang pada kami untuk penilaian. Kalau tidak percaya pada kami, tidak percaya pada penglihatan kami, lebih baik jangan buang waktu dengan naik ke sini. Pernyataan Barto sangat lugas dan tidak berbelas kasihan sedikit pun. Maksudnya sangat sederhana, yaitu, kalau percaya pada kami, tidak usah banyak omong. Kalau tidak percaya, orang-orang ini boleh pergi saja ke tempat lain. Master Barto, jangan berkata begitu. Master adalah perwakilan resmi dunia barang antik. Tidak ada yang meragukan Anda. Ya, benar, adalah kehormatan bagi kami bisa meminta Master Barto membantu kami mengidentifikasi barang antik kami. Master Barto, jangan marah. Kata-katanya tidak mewakili pendapat kami semua. Begitu Barto berkata begitu, semua hadirin langsung membujuk Barto karena takut pria itu akan tersinggung. Bahkan supaya Barto puas, mereka langsung menjauhkan diri dari John. Boleh juga patwa ini, ujar Vincent dengan kagum. Pelak. Erica menampar Vincent, lalu menatapnya dengan tajam. Barto adalah orang yang dihormati oleh ayahnya Erica, Henry. Jadi, Erica harus menghormatinya. Kalau ucapan Vincent ini terdengar yang lain, pasti dia akan dimarahi. Kahi. Vincent tersenyum malu, lalu langsung patuh dan menutup mulutnya. John menoleh menatap Valentino, lalu menoleh balik dan menatap Barto. Master Barto, maaf tadi aku salah bicara dan menyinggung Anda. Tolong jangan ambil hati. Tolong bantu aku nilai barang koleksi yang ini. Kemudian, John mengeluarkan 7 benda koleksi yang tersisa satu persatu. Barto adalah orang yang terus terang. Dia hanya bersikap seperti ini dalam penilaian barang, bukan dalam menilai orang. Barto tidak menolak mengidentifikasi walau tidak suka pada John. Dia tetap mengambil benda koleksi itu, lalu memeriksanya. Palsu? Barto hanya melihat selama 2 detik, lalu segera meletakkan benda koleksi kedua. Sst. Orang-orang kembali tercekat. Luis menyukai benda kedua itu, tapi Valentino menghentikannya. Benda ini juga palsu. Kalau Valentino hanya kebetulan saja dalam botol tembakau itu, bagaimana dengan yang ini? Apa Valentino benar-benar punya penglihatan yang bisa mengetahui keaslian benda-benda ini? Semakin dipikirkan, banyak orang yang semakin tercengang. Mata Elke semakin melebar. Dia menatap Valentino dengan tidak yakin. Namun, Valentino tetap duduk di sana dengan santai sambil memegang mangkuk porselen yang dibungkus kain lembut. Kemudian, dia mulai memejamkan matanya. John menggertakkan giginya, lalu menyerahkan koleksi ketiga. Kali ini, Barto sama sekali tidak bergerak dan membiarkan kedua orang di sebelahnya yang memeriksa. Palsu juga? Pria tua di sebelah kiri Barto meletakkan kembali barang koleksi ketiga. Kalau yang ini? Mata John sudah memerah, tapi dia kembali mengeluarkan benda keempat. Setelah beberapa detik, pria tua di sebelah kanan menghela napas, lalu menyingkirkan kaca pembesarnya dan berkata, palsu juga! Pria itu mengatakannya dengan tatapan penuh simpati. Di dunia barang antik, tidak jarang muncul barang palsu. Namun, orang seperti John yang mengeluarkan 4 benda miliknya berturut-turut dan keempatnya itu palsu. Benar-benar jarang. Apa jangan-jangan John ini kolektor barang palsu? Semua orang di sana tercengang. Keempat benda koleksi pertamanya disukai oleh Vincent dan Rhys, tapi mereka dihalangi Valentino. Lalu, sekarang ternyata keempat benda koleksi itu semuanya palsu. Sekali, 2 kali atau bahkan 3 kali mungkin bisa dibilang kebetulan semata atau mungkin Valentino hanya asal menebak. Namun, kalau sampai 4 kali berturut-turut,
Eric tidak bisa menahan kecurigaannya lagi dan langsung bertanya. Wow, aku bahkan sampai curiga apa kamu kenal Master Barto? Itu sebabnya mereka membantumu dan sengaja menipu John? Aku tidak punya kemampuan itu. Jelas Valentino dengan santai. Aku tidak tahu yang lain. Aku hanya tahu Kak Wano sudah menyelamatkanku dari kerugian. Aku percaya Kak Wano, malaikat hidupku. Hebat. Hebat. Saat ini, Vincent sangat merasa bahagia. Di dunia barang antik, pasti ada yang senang dan ada yang sedih. Saat ini, John menatap keempat barang koleksi dengan tatapan gila seakan dia tersengat listrik. John membeli 4 benda yang semuanya palsu. Hal ini benar-benar memalukan. Apa masih mau lanjut identifikasi? Kalau tidak perlu, cepat turun supaya bisa gantian dengan yang lain, kata Bearto dengan datar.